Untuk menakuti banyak orang, inilah 30 fakta menarik tentang petir. Pertama, saat petir menyambar, suhunya ternyata jauh lebih panas dari suhu permukaan matahari. Sebagai perbandingan, suhu permukaan matahari adalah 5.505 derajat Celcius, sedangkan suhu flash 27.760 derajat Celcius, kira-kira 5 kali suhu permukaan matahari. Tak heran bila petir menyebabkan air menguap seketika. Petir sebenarnya tidak memiliki suhu. Namun, petir, yaitu pergerakan muatan listrik berkekuatan hingga 1 miliar volt, inilah yang membuat udara dan benda-benda di sekitarnya menjadi begitu panas. Ketiga, ternyata petir bisa menyambar tempat yang sama lebih dari 1 kali. Petir sering menyambar gedung pencakar langit lebih dari 1 kali. Misalnya, Empire State Building di Amerika Serikat dapat disambar petir sebanyak 24 kali dalam setahun. Dalam waktu sekitar 24 menit, Empire State Building. Keempat, petir tidak hanya dapat menyambar beberapa kali, tetapi juga dapat menyambar di banyak tempat sekaligus. Pada tahun 2014, videografer Amerika Craig Simala memotret petir yang menyambar 3 gedung tertinggi di Chicago secara bersamaan. Menara Willis, Menara Trump, dan Gedung John Hancock. Kelima, saat Anda menonton video atau melihat gambar petir, kilatnya terlihat besar bukan? Ternyata tidak. Melalui bukunya Berapa Panjang dan Lebar Saluran Petir, 1986, ahli petir Amerika Martina Oman menyatakan bahwa petir hanya berdiameter 1 inci. Keenam, berapa lama petir sering bertahan hanya beberapa puluh meter jauhnya? Mencolok dari langit, Martin mengatakan petir dapat menempuh jarak hingga 90 mil. Ketujuh, terlihat bagus di depan kamera. Nyatanya kamera bukanlah cara yang tepat untuk merekam atau mempelajari petir. Ini karena petir yang terbungkus dalam awan tidak disimpan. Kedelapan, bukan kamera, radar adalah instrumen untuk menangkap petir. Martin mengatakan radar dapat mengirimkan electromagnetic pulse EMP yang kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 1,1 miliar km atau jam. Waktu antara emisi EMP dan pantulan yang diterima itulah yang digunakan untuk menangkap jarak pet. Kesembilan, Guinness World Records mencatat Danau Maracaibo di Venezuela merupakan tempat yang sering menyambar petir. Danau Maracaibo disambar petir 260 hari setahun dan 28 sambaran petir per menit selama 10 jam. Jika Anda menghitungnya, Danau Maracaibo dapat melihat 40.000 kilatan petir sehari. Kesepuluh, apakah ada guntur tanpa petir? Di luar, kebisingan itu disebabkan oleh petir. Penelitian abad ke-20 sepakat bahwa guntur petir disebabkan oleh gelombang kejut di udara yang disebabkan oleh pemuaian termal plasma di jalur petir. Ke-11, rumble dapat menempuh jarak hingga 10 mil, bahkan jika Anda tidak melihat kilat di tempat Anda berada. Namun, jika Anda mendengarnya kurang dari 30 detik, lebih baik segera berlindung, karena Anda akan terkena sambaran petir. Ke-12, antara tahun 1959 dan 2003 terdapat 3.696 kematian di Amerika Serikat akibat sambaran petir atau serangan jantung yang disebabkan oleh kilat dan guntur. Layanan Cuaca Nasional AS mencatat rata-rata 51 kematian akibat petir antara tahun 1984 dan ke-2013. Saat kesadaran akan bahaya petir meningkat, jumlahnya turun menjadi 20 pada tahun 2013. Ke-13, menurut situs berita The Atlantic, sekitar pukul 20.40 orang tewas akibat petir di seluruh dunia pada tahun 2016 dan sebagian besar insiden terjadi di negara berkembang. Berdasarkan 1 juta penduduk, petir membunuh rata-rata 2 orang di India, 20 orang di Zimbabwe, dan 84 orang di Malawi. Ke-14, Institut Meteorologi Finlandia melanjutkan bahwa petir membunuh lebih banyak pria daripada wanita. Dari kasus orang tersambar petir antara tahun 2006 hingga 2013, 81% korban dalam kasus tersebut adalah Adam. Ke-15, seberapa sering petir menyambar tanah? Menurut situs web Iris Weather, hingga 1,4 miliar sambaran petir terjadi di bumi setiap tahun. Apakah setiap sambaran petir membunuh seseorang? Tidak ada laki-laki. Jika semuanya manusia,
umat manusia bisa mati dalam 5 tahun. Ke-16, angka 1,4 miliar memberitahu kita bahwa petir sebenarnya tidak berarti hujan. Letusan gunung berapi, badai salju, kebakaran hutan, bahkan ledakan bom nuklir di bumi dapat menimbulkan kilat di langit. Ke-17, seberapa kuat arus listrik pada petir? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, satu sambaran petir dapat memuat ratusan juta hingga 1 miliar volt. Itu setara dengan 79,4 juta ki mobil dan dapat membuat bola lampu 100 watt menyala hingga 90 hari. Ke-18, ada 2 jenis muatan petir, positif dan negatif. Jarang, petir bermuatan positif adalah yang paling berbahaya karena dapat menyambar hingga 10 mil dari pusatnya. Petir bermuatan positif biasanya terjadi di atas badai petir dan membawa arus positif yang besar. Ke-19, di sisi lain, petir bermuatan negatif paling sering terjadi ketika petir menyambar bumi dari langit. Petir bermuatan negatif dengan muatan 300 juta volt sama sekali tidak berbahaya dibandingkan dengan petir bermuatan positif dengan arus 10 kali lipat. Ke-20, petir bermuatan positif biasanya disertai dengan fenomena yang disebut spread, muncul hingga 90 km melintasi langit, tidak seperti kilatan hangat. Spread memancarkan suhu dingin. Warna spread diciptakan oleh tumbukan ion dan molekul di udara, menghasilkan gas hidrogen, nitrogen, dan oksigen, yang mengendap dan menghasilkan warna biasanya merah. Ke-21, petir tidak hanya membunuh, petir juga bisa menyembuhkan. Pada tahun 1970, Edwin Robinson dari Amerika mengalami kerusakan mata dan telinga dalam suatu kecelakaan. Penglihatan dan pendengaran Robinson kembali pada tahun 1980 setelah disambar petir dan pingsan selama 20 menit. Ke-22, pemegang rekor dunia Guinness Roy Sullivan, seorang penjaga hutan dari Virginia, adalah orang yang paling sering disambar petir hingga 7 kali dan beberapa kali di tempat yang sama. Sayangnya, hal ini membuatnya menghindari orang karena takut diserang. Depresi. Sullivan bunuh diri pada tahun 1983 pada usia 71 tahun. Ke-23, sering dikatakan bahwa University of Missouri St. Louis, Peter Harry Handel telah mengkonfirmasi bola petir sejak zaman kuno yang sering terjadi setelah petir biasa. Sementara petir normal hanya berlangsung beberapa detik, petir bola dapat bertahan selama beberapa menit dan masuk melalui jendela atau cerobong asap. Ke-24, dalam bukunya tahun 1753, Fortune's Almanac, salah satu pendiri Amerika Serikat dan ilmuwan terkemuka, Benjamin Franklin, pernah merancang penangkal petir. Sama seperti penangkal petir saat ini, besi ditempelkan ke bangunan sehingga petir dapat dibawa ke tanah tanpa menyebabkan cedera. Ke-25, petir memberi orang kecerdasan khusus. Pada tahun 1994, dokter Amerika berusia 42 tahun Tony Chicoria disambar petir dan pingsan saat menggunakan telepon umum di New York. Tanpa minat pada musik sebelumnya, dokter mengambil piano beberapa minggu setelah acara tersebut dan menggubah Lightning Sun. Ke-26, bisakah elektronik menyelamatkan Anda dari petir? Mentega. Pada tahun 2009, Daily Mail melaporkan bahwa seorang gadis remaja berusia 14 tahun di Inggris, Sophie Frost, tersambar petir dan untungnya hanya mengalami luka bakar di dada dan kakinya. Saat Anda mendengarkan musik di iPod Anda, kabel iPod Sophie mengalirkan listrik sebesar 300.000 volt, sehingga tidak mempengaruhi organ vitalnya. Ke-27, bahkan petir menghancurkan roket. Pada tahun 1987, roket NASA Atlas Centaur 67 disambar petir dan hancur setelah peluncuran 49 detik dalam cuaca buruk. Untungnya, roket seharga $78 juta itu tidak berawak, jadi tidak ada korban jiwa. Ke-28, tidak disarankan menerbangkan pesawat saat terjadi badai petir. Mengapa? Pada tanggal 8 Desember tahun 1963, petir menyambar tangki bahan bakar Pan American Flight 214 dari Puerto Rico ke Philadelphia dan meledak, menewaskan 81 orang. Ke-29, disambar petir dapat menyebabkan ruam dan bekas luka yang disebut tanda Lichtenberg.
Tanda Lichtenberg disebabkan oleh muatan listrik petir yang menyambar kapiler kulit. Ke-30, pasir pun bisa menciptakan seni. Ketika pasir pantai yang mengandung silika atau kuarsa dikonsumsi, pasir tersebut melebur menjadi kaca silika leburan yang disebut falgierit. Selain memiliki nilai seni, falgierit juga bisa dipelajari sebagai tanda sambaran petir. Ini adalah 30 fakta menarik tentang kilat, guntur, dan bagaimana satu serangan dapat membunuh seseorang atau bahkan memberi seseorang kecerdasan baru. Ingatlah bahwa jika flash langsung ditutup, jeti mereka tidak dipanggang. Bantu like dan subscribe jika kalian suka videonya.